Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang musik dalam konteks sejarah. Artinya bagaimana musik dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah atau dalam perspektif sejarah. Nah, baiklah teman-teman sekalian. Dalam konteks mata kuliah etnomuksikologi 3 ini, jadi yang dimaksud dengan musik di sini kita batasi saja ruang lingkupnya, yaitu musik tradisi. Jadi kecenderungan dari musik tradisi atau musik etnik baik di Nusantara atau di Indonesia maupun di suku-suku bangsa yang lainnya itu sifatnya adalah kolektif. Bahkan tidak diketahui siapa penciptanya. Misalnya di kita saja, siapa yang menciptakan pantun, tarawangsa, gong renteng, dan sejumlah kesenian tradisi yang lainnya. Nah, kemudian di samping juga nonim sifatnya atau tidak diketahui penciptanya, musik tradisi itu diwariskan secara tradisi lisan. Sistem pembelajarannya dilakukan secara oral dari mulut ke mulut. Kemudian tidak juga diwariskan secara tertulis. Nah, oleh sebab itu, maka musik tradisi kecenderungannya susah untuk ditemukan bukti peninggalannya, terutama adalah bukti tertulis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya musik tradisi itu ya dikaji melalui pendekatan sejarah? Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mau bicara tentang sejarah musik tradisi, paling tidak ada 5 hal ya, yang perlu kita ungkap. Pertama, berkaitan dengan who, siapa pelaku sejarah itu. Dalam konteks kesenian tentu saja yang dimaksud dengan pelaku adalah para senimannya. Kemudian mungkin juga para pencipta lagu dan gending. Kemudian bisa juga siapa yang melaksanakan atau yang menyelenggarakan pertunjukan musik itu sendiri, termasuk juga di dalamnya para penontonnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan where, di mana pertunjukan musik tradisi itu berlangsung atau disajikan. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang di mana pertunjukan itu disajikan, maka itu cakupannya bisa sempit atau bisa juga secara luas. Kalau secara sempit misalnya dilakukan hanya di desa tertentu atau di kecamatan tertentu. Secara lebih luas bisa saja di wilayah kabupaten atau mungkin juga Jawa Barat. Karena kecenderungannya musik-musik tradisi yang ada di Jawa Barat atau di kebudayaan Sunda itu tidak tertutup kemungkinan munculnya di satu daerah kemudian menyebar ke daerah lainnya. Seperti misalkan Degung asalnya dari Cianjur menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk juga tembang Sunda Cianjuran misalnya begitu. Nah, kemudian di samping itu ketika kita bicara tentang bisa saja dibatasi apakah itu berlangsung disajikan hanya di keraton misalnya atau di pendopo, atau mungkin di kalangan masyarakat biasa, atau mungkin dari kalangan orang-orang tertentu. Ya. Nah, itu bicara tentang di mana kesenian itu disajikan. Lalu yang ketiga bicara tentang kapan musik itu disajikan. Nah, berkaitan dengan kapan ya, terkait dengan waktu, ada kecenderungan musik tradisi itu yang cocok misalkan disajikan pada siang hari. Kemudian mungkin juga hanya disajikan malam hari, atau tidak menutup kemungkinan disajikan semalam suntuk seperti halnya pantun dan wayang golek zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang kapan, nah ada karakteristik musik-musik tradisi yang kecenderungan digunakan dalam konteks upacara itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya gong renteng dulu kan harus disajikan pada bulan Maulud ya.
Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tanggal 12 Maulud. Nah itu, jadi tidak semua tradisi bisa disajikan kapan saja. Itu tergantung kepada konteks penyajian atau konteks kebutuhan dari berlangsungnya kesenian itu sendiri. Kadang-kadang berkait dengan adat yang memang misalnya waktunya itu harus pada waktu-waktu tertentu. Nah berikutnya, di samping kita bicara tentang siapa, kemudian di mana dan kapan, kemudian how yang keempat itu berkaitan dengan bagaimana musik-musik tradisi itu dipertunjukkan. Apakah dipertunjukkan dalam bentuk helaran misalnya, atau arak-arakan seperti misalnya kuda renggong, reak, sesingaan dan sebagainya, atau misalkan di satu tempat prosenium, di gedung-gedung pertunjukan, atau misalnya di panggung-panggung yang sengaja dibuat di depan rumah, seperti halnya misalnya zaman dulu ketika ada perkawinan, itu musik-musik tradisi dipertunjukkan di panggung-panggung halaman rumah gitu ya. Nah terakhir adalah bicara tentang why, mengapa musik tradisi itu disajikan. Itu bergantung juga kepada konteksnya, mungkin karena konteks kebutuhan adat istiadat misalnya untuk upacara ritual, atau mungkin juga untuk kebutuhan prestise misalnya disajikan di keraton-keraton, atau mungkin juga dalam konteks politik misalnya untuk kebutuhan propaganda seperti halnya dulu zaman Jepang, musik tradisi digunakan untuk propaganda kebutuhan pemerintahan Jepang, atau mungkin juga ya untuk kebutuhan yang lainnya, misalnya di samping prestise propaganda juga ekonomi misalnya untuk menghasilkan uang gitu. Nah, kelima aspek itu ketika kita bicara tentang sejarah kesenian tradisi, mulai dari siapa, kemudian di mana, kemudian kapan, bagaimana penyajiannya, sampai kepada mengapa kesenian itu disajikan, untuk memastikan benar tidaknya sejarah seni tradisi itu, maka harus dibuktikan melalui sumber-sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu tidak hanya sebagai alat bukti kebenaran dari tulisan sejarah musik tradisi, tapi juga sekaligus sebagai bahan-bahan untuk menuliskan bagaimana kisah perjalanan sejarah dari musik tradisi tersebut. Nah, berkait dengan hal tersebut, dalam konteks ilmu sejarah, maka yang dimaksud dengan sumber sejarah itu paling tidak ada 3. Pertama yaitu sumber tertulis. Apa saja wujudnya? Bisa prasasti, bisa naskah-naskah kuno, bisa surat-surat pribadi atau surat resmi, atau mungkin juga bisa catatan pengalaman pribadi seseorang ya. Di samping juga misalkan artikel, buku ya, itu termasuk pada sumber tertulis. Nah, lalu yang kedua yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan itu adalah pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh para seniman, para tokoh, oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana pertunjukan kesenian tradisi pada saat itu. Jadi termasuk juga pengakuan-pengakuan, pemikiran-pemikiran dari para tokoh yang berkaitan dengan keberadaan musik tradisi tersebut. Nah, itu adalah sumber lisan. Dan yang terakhir adalah sumber benda berupa artefak. Wujudnya bisa misalnya alat-alat musik, kemudian kostum-kostum pertunjukan, foto-foto pertunjukan, atau misalkan foto sedang latihan. Nah, kemudian bisa juga berupa artefak benda peninggalan rekaman-rekaman masa lalu. Bisa dalam bentuk kaset, PHS kalau dulu, bisa juga misalnya dalam bentuk CD ya, atau mungkin juga sekaligus VCD dalam bentuk video kalau masa kini. Nah, itu semua 3 sumber itu, baik tertulis, lisan maupun benda, itu sebagai alat bukti kebenaran sejarah, termasuk juga sebagai bahan-bahan untuk menceritakan bagaimana kisah perjalanan musik tradisi tersebut.
atau sejarah dari musik tradisi tersebut. Nah, lalu bagaimana agar sumber-sumber sejarah itu bisa ditemukan? Dalam ilmu sejarah, ya, itu ada yang disebut dengan metode sejarah. Jadi metode sejarah itu paling tidak memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah heuristik. Jadi yang dimaksud dengan heuristik di sini adalah bagaimana kita menemukan sumber-sumber sejarah atau mencari sumber-sumber sejarah, ya, ke berbagai tempat, baik ke perpustakaan, ke rumah para tokoh atau para seniman, ke kantor-kantor dinas yang terkait dengan bidang kesenian, atau ke tempat lain, ke arsip-arsip nasional misalnya. Nah, heuristik ini tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan-bahan sehingga nanti ada bahan untuk bisa dituliskan dalam konteks penulisan musik atau sejarah musik tradisi, gitu. Yang kedua, nah setelah misalkan anggaplah bahan-bahan itu kita sudah temukan ya di berbagai tempat, kemudian dalam konteks metode sejarah harus dilakukan kritik. Jadi tahapan yang kedua adalah melakukan kritik terhadap apa? Yaitu terhadap semua sumber sejarah yang sudah kita temukan. Dikritik pertama untuk melakukan kritik itu untuk melihat apakah sumber sejarah ini asli atau tidak, atau palsu. Yang kedua adalah untuk melihat apakah sumber sejarah ini bisa dipercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Apabila sumber-sumber sejarah itu setelah dikritik ternyata memenuhi 2 syarat tadi, pertama memang otentik atau asli, yang kedua memang bisa dipercaya, maka kita bisa melakukan tahap ketiga, yaitu melakukan interpretasi. Di dalamnya ada 2, pertama melakukan analisis, kemudian melakukan sintesis. Jadi semua sumber yang sudah kita peroleh dari heuristik kemudian dikritik, ya, untuk melihat asli tidaknya atau bisa dipercaya tidaknya, kemudian setelah itu baru kita melakukan interpretasi yang di dalamnya melakukan analisis dan sintesis. Itu ada semacam pengolahannya sebelum kita masuk pada penyusunan bagaimana kisah sejarah dari musik tradisi. Dan barulah masuk pada tahapan keempat, yaitu tahap historiografi atau menyusun bagaimana kisah sejarah dari musik tersebut. Begitu. Dituliskan. Jadi intinya tulisan atau tahap historiografi itu akan lebih baik apabila sebelumnya sudah mengalami tahap interpretasi, analisis dan sintesis, dan tahap ketiga interpretasi itu akan lebih baik kalau sebelumnya dilakukan kritik dulu terhadap apa, yaitu terhadap sumber-sumber yang sudah kita temukan. Nah itu ya. Nah lalu persoalan yang muncul ketika kita bicara tentang bagaimana musik tradisi ya dipandang dari sisi sejarah atau dikaji menurut ilmu sejarah. Persoalan yang pertama itu adalah bahwa dalam konteks musik tradisi itu, karena sifatnya tadi tradisi lisan, kita agak kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumbernya. Terutama adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Apalagi misalnya kalau tulisan sejarah itu dilakukan temporalnya dari misalkan abad ke-16 atau abad ke-17, di mana sumber-sumber tertulis terkait dengan musik tradisi itu sangat sukar untuk bisa ditemukan, karena memang tidak ada orang yang menuliskannya, kecuali setelah orang-orang barat terutama zaman Hindia Belanda mencoba untuk membuat catatan-catatan hasil riset mereka terhadap musik-musik yang ada di Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh Japsken misalnya, ya, kemudian Mantelhood, ya, Margaret Kartomi, dan sejumlah peneliti asing yang pernah datang ke Indonesia. Nah, sekarang duduk persoalannya,
Kalau kita dituntut untuk menuliskan sebuah kisah sejarah musik tradisi melalui metode sejarah yang sudah ditentukan dalam ilmu sejarah, secara teoritis memang kita mudah untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut. Tetapi yang justru sulit itu dalam konteks heuristiknya. Kenapa sulit? Karena memang setelah misalkan kita cari sumber-sumber tertulis terkait dengan sejarah itu memang sukar. Memang pernah ada catatan terkait dengan jenis kesenian dan nama-nama instrumen yang pernah dituliskan pada naskah-naskah kuno, misalkan di Siksa Kandang Keresian, di Sewaka Dharma, di Cerita Parahyangan, Bujangga Manik, itu ada. Pernah disebutkan nama pantun, nama instrumen, kacapi, tatabehan, kemudian gamelan, wayang juga pernah ada, kawih juga pernah disebutkan misalnya. Nah, tapi kan informasinya tidak lengkap, hanya sebatas menyebutkan alat-alat musik dan jenis keseniannya. Tidak diketahui siapa pelakunya, juga tidak diketahui bagaimana cara menyajikan kesenian itu pada saat itu. Nah, informasinya sangat terbatas. Nah, lalu persoalannya apabila memang informasinya sukar untuk diperoleh, terutama bukti tertulis, bagaimana strategi kita agar misalnya sejarah seni tradisi bisa dituliskan? Karena dalam konteks ilmu sejarah itu ada klausul yang menyatakan bahwa tidak ada sumber sejarah, maka sejarah tidak bisa dituliskan. Dan ini tentu saja menimpa pada keberadaan musik-musik tradisi yang ada di Jawa Barat, khususnya umumnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau memang misalkan seperti itu, apakah kita harus tinggal diam menyerah sehingga tidak pernah ada tulisan-tulisan tentang sejarah musik tradisi atau musik perkembangannya dari tradisi yang memang misalkan wajib untuk kita tuliskan? Disitulah persoalannya. Ada dua kemungkinan untuk bisa kita melakukan atau berupaya untuk bisa musik tradisi bisa diangkat ke dalam tulisan-tulisan sejarah. Yang pertama, strateginya adalah kita membatasi ruang lingkup dari sisi temporalnya. Jadi jangan kita memaksakan menulis sejarah musik tradisi misalkan mulai dari abad ke-15, ke-16 sampai ke-17. Susah kita untuk menemukan sumber-sumber tertulis, sumber lisan, dan siapa yang harus diwawancara kalau kita mau bicara tentang musik tradisi mulai dari abad ke-15 atau ke-16, ke-17. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk bicara tentang musik tradisi pada abad-abad yang lampau, yang memang sudah ratusan tahun ke belakang. Itu yang pertama. Jadi paling tidak kita bisa menuliskannya dalam kaitannya dengan temporal yang mungkin dipandang sumber tertulisnya atau sumber lisannya bisa diperoleh. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perkembangan musik tradisi setelah kemerdekaan, itu memungkinkan kita bisa menuliskannya karena diperkirakan sumber-sumber tertulis mungkin sudah ada. Karena setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda itu sudah mengenal baca tulis dan sudah mulai menuliskan beberapa catatan tentang keberadaan musik tradisi kita. Termasuk juga sudah muncul sistem-sistem notasi. Nah, lalu kalau misalnya kebutuhannya tulisan sejarah atau tulisan musik tradisi dalam perspektif sejarah itu misalnya beberapa abad ke belakang. Bagaimana kalau dituntut seperti itu? Ya mungkin caranya kita mencoba untuk melakukan analisis. Meskipun misalkan sumber tertulis kita tidak temukan, kita manfaatkan yang ada, misalkan sumber tertulis dari naskah-naskah kuno, kemudian setelah itu kita coba untuk sinkronkan dengan kajian analisis.
Nah, kita masih punya kan peninggalan, sisa peninggalan berupa artefak, alat-alat musik kita ada. Kemudian lagu-lagunya juga sudah ada, bahkan sudah pernah dinotasikan itu. Nah, kita melakukan analisis, termasuk juga misalkan melakukan analisis terhadap lirik lagu atau rumpaka lagu-lagu tradisi. Begitu. Nah, dengan mencoba kita melakukan analisis terhadap rumpaka lagu misalnya, atau mungkin kepada bentuk-bentuk musikalnya seperti apa, ya, itu kita coba kaitkan dengan keberadaan atau konteks pada zamannya. Sebab kalau kita mengacu pada teori evolusi, jadi sesuatu yang kalau kita lihat perkembangannya, sesuatu yang sangat sederhana itu menuju kepada yang kompleks begitu, dengan dipengaruhi oleh faktor alam. Nah, ini sebetulnya sebagai pengantar dari mata kuliah Etno 3 ketika kita mau membahas atau mendiskusikan tentang musik dalam konteks sejarah. Jadi video ini sebetulnya merupakan pengantar untuk Anda memahami tulisan yang pernah saya share ya dalam bentuk PDF kepada Anda semua. Jadi saya kira sebelum Anda membaca tulisan itu atau mendalami tulisan itu, lebih baik Anda simak dulu ya pernyataan saya ini sebagai pengantar supaya lebih lengkap pemahaman Anda ketika bicara tentang musik dalam konteks sejarah. Jadi saya mencoba membagikan tulisan saya atau artikel saya dalam bentuk PDF yang intinya adalah saya mencoba mengkaji ya atau mencoba menelusuri lah jejak karawitan Sunda ya dalam perspektif sejarah. Jadi saya mencoba memanfaatkan beberapa naskah kuno, kemudian saya juga mencoba menganalisis dan menafsirkan dari rumpaka-rumpaka lagu Sunda yang sudah dibuat pada zaman itu. Dan tentu saja ketika kita melakukan analisis terhadap rumpaka, itu kita bisa menafsir lebih jauh. Misalnya begini, ketika kita menemukan rumpaka lagu yang kata-katanya itu misalkan menggunakan kata-kata kasar, aing dewek, aing misalkan, itu bisa diduga kemungkinan lagu itu sudah lahir